Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam teman-teman apabila menonton podcast kami. Hari ini adalah podcast pertama kali dari APFI. Narasumbernya ada Pak Rida. Kita akan bahas sedikit mengenai APFI Jakarta. Silakan Pak Rida, kita kenalan diri dulu dong. Perkenalan diri dulu ya, Mbak Ulan. Ya. Baik, terima kasih Mbak Ulan. Sebelum saya memperkenalkan diri, saya perkenalkan dulu hostnya, yaitu Mbak Wulandari. Beliau adalah Kepala Bidang Hubungan Masyarakat APFI Jakarta. Ya, kebetulan Mbak Wulan saat ini memang diminta oleh teman-teman menjadi host. Nah, ini karena karena ini adalah podcast pertama kali yang nanti akan disiarkan di YouTube APFI Jakarta. Saya selaku Ketua APFI Jakarta minta dukungan nih pada semua teman-teman fotografer agar supaya kegiatan ini berjalan lancar ya, Mbak Wulan ya. Jadi nanti bisa berseri-seri nih podcastnya di YouTube. Kita juga ada live Instagram ya, gitu ya. Nanti juga bisa diikuti terus gitu. Baik, tadi sudah saya perkenalkan Kabid Humas APFI Jakarta. Sekarang saatnya saya memperkenalkan diri, gitu ya Mbak Wulan ya. Ya. Baik, terima kasih rekan-rekan fotografer semua. Saya Rida Kusuma Brata. Kalau dibilang sejak kapan saya berkarir fotografi, dari zaman nggak enak lah kira-kira Mbak Wulan. Zaman nggak enak itu kapan gitu? Ya, hampir ya. Cuman saya menolak untuk punah. Itu saja Mbak Wulan. Kenapa saya menolak untuk punah? Karena saya menganggap perjuangan saya di memajukan profesi fotografi di Indonesia khususnya Jakarta ini belum selesai. Gitu ya. Jadi kalau saya berkarir sendiri sebenarnya dari tahun 1989. Saya berkarir fotografi. Itu saya masih di bangku kuliah Mbak Wulan. Saya masih di bangku kuliah, kebetulan ada mata kuliah fotografi 1 semester, jadi kecebur deh, nyemplung. Jadi ngelihat, wah kamera kok asik gitu ya. Seru gitu ya Pak? Seru, jadi sambil kuliah akhirnya mulai nyambi nih. Nyambinya mungkin yang paling gampang pada saat itu foto dokumentasi Mbak Wulan. Jadi motret wedding kawinan juga saya. Oh, gitu. Dari awal gitu ya Pak? Iya, mulai dari situ, lalu kejebur juga Mbak Wulan di fotografi komersil. Kejeburnya begini, ada calon klien, teman saya, nantangin saya, Rit, berani nggak lu motret buat hotel di daerah Anyer gitu? Apa yang difoto? Begini, begitu, begini, begitu. Saya cuma mikir ya pada saat itu, namanya juga masih umurnya sedikit ya, tambah pikir panjang, kenapa nggak berani? Motret gitu aja, apa sih susahnya gitu? Masih jiwa muda. Iya, jadi ambil aja. Dan uniknya Mbak Wulan ya, saya dibayarnya pada saat itu bukan pakai uang, tapi pakai voucher hotel. Nginep Pak? Iya, voucher hotel cuma semalam. Sampai sekarang masih saya simpan. Nggak dipakai? Karena akhirnya tadinya mau diserahkan orang lain, tapi kok akhirnya balik lagi ke saya. Akhirnya saya mikir-mikir, ini emang mungkin nggak boleh dipakai orang. Jadi ini adalah tanda bahwa saya mulai masuk ke industri fotografi komersil. Gitu. Jadi itu tahun berapa ya? Kira-kira tahun 92, 93 lah. Masih SD saya. Enggak lah. Gitu ya. Ya, saya mulai dari zaman masih motret pakai analog. Nah, seiring berjalannya waktu berkembang, masih motret wedding, masih motret komersil, juga bertambah klien. Lalu pada tahun 97 saya terinspirasi lihat-lihat fotografer pada saat itu, ada Mas Darwis Triadi, Mas Ferry Ardianto, lalu beberapa fotografer yang cukup punya nama pada saat itu dan sampai sekarang. Mereka mendirikan satu asosiasi profesi fotografi pertama di Indonesia yang namanya APPI. APPI. Ya, jadi belum ada PFI itu ya? Belum. Itu singkatan apa Pak APPI? Asosiasi Pemotret Profesional Indonesia. Itulah pertama kali asosiasi profesi, dan kita APPI itu sudah sudah punya SK notaris. Badan hukum. Akte notaris, badan hukum sudah ada gitu. Mas Daris mendirikan itu bersama teman-teman
tahun 1988. Oh, tahun 88 ya. Ya, itu pertama kali asosiasi profesi fotografi di Indonesia. Nah, saya melihat sepak terjang di sana dan singkat kata cocok nih karena memajukan profesi fotografi. Betul. Ya, dimana pada saat itu fotografi bahkan sampai sekarang saya merasa dianggap sebelah mata ya, bukan profesi gitu. Tapi beda lah ya, sekarang udah jauh lah, udah jauh sekali gitu ya, udah jauh sekali. Belum bosan Ini Mbak? belum masuk ke sejarah tapi udah ngulik mengenai sejarah nih justru ya. Gitu ya? Kalau dikaitkan kira-kira sejarahnya APFI gimana? Ini kan pertama kali muncul si PI. PI ya? Ya, APPI. Apakah kakak adik atau saudara kembar atau gimana? Ya, baik. Ini menarik pertanyaannya Mbak Ulan. Jadi begini, APPI sendiri pada saat itu menjadi trendsetter ya. Bukan congkak dan sombong nih, tetapi kami anggotanya hanya 18 orang dan kami menjadi trendsetter para teman-teman fotografer di Indonesia. Karena apapun yang kami lakukan, apapun yang kami perbuat itu menjadi tolok ukur ya, baik di foto komersil, baik di foto iklan ataupun kegiatan-kegiatan yang kami buat. Kami sempat pameran sampai 4 kali atau 5 kali kalau nggak salah. Pamerannya besar. Besar itu dalam arti kata kayak pernah pameran di museum, pernah pameran di Galeri Nasional, pernah pameran di mall juga. Tapi skupnya hanya di Indonesia aja, ya. Tidak mengundang fotografer mancanegara belum ya? Belum. Nah, memang ya itulah masih perjalanannya masih sangat muda ya profesi fotografi. Sayangnya lalu datanglah krisis ekonomi. Ya, tahun 98 tuh Mas. 98. Nah, disitulah semua merasakan, termasuk teman-teman APPI sampai beberapa teman-teman itu akhirnya ganti profesi. Nah, sejak 98 itu saya bilang vakum yang namanya asosiasi profesi. Tapi kami yang masih bertahan di industri fotografi ya tetap mencoba survive. Singkat kata kembali lagi ya, pada tahun 2015 saya bertemu dengan salah seorang anggota APFI ya, 2015 saya ketemu. Saya ngobrol pada saat itu ternyata dia ini ketua APFI. Ketua APFI ya. Saya ketemu pada saat ada Kongres Fotografi Indonesia. Di Bandung. Di Jakarta. Di Jakarta ya. Pertama kali. Ya, itu ada acara Kongres Fotografi Indonesia yang pertama. Saya ketemu sama dia di situ, saya ngobrol. Boleh sebut namanya nggak? Singkat kata, siapa? Nanti saya sebut namanya ya. Tenang, saya sebut kok. Singkat kata, saya tertarik dengan misi dan visi yang namanya Asosiasi Profesi Fotografi Indonesia. Kenapa? Karena tadi clue-nya adalah profesi fotografi, bukan profesional fotografer. Artinya asosiasi ini membawahi semua yang terkait dengan industri fotografi. Jadi nggak cuma fotografer Betul. Dan ini kan sejalan sebenarnya dengan misi yang APPI tadi. Lalu saya mencoba menjadi anggota dan diterima. Nah, semenjak itulah saya pikir ini ada satu wadah untuk memajukan yang namanya profesi fotografi. Kenapa nggak saya lanjutkan cita-cita dari APPI yang saya pernah menjadi anggota. Dan APFI ini berdiri sejak 2014. Sejak 2014 saya ketemu sama rekan itu 2015. Disitulah saya mulai aktif dengan kegiatan di APFI. Begitu. Oke, jadi sebenarnya saya pikir malah Pak Rida tuh menjadi founding father-nya si APFI, tapi ternyata APPI ya? Iya, APPI di luar. Ketemu 2015, and then gimana kejadiannya sama, bukan kejadian ya, sejarahnya APFI Jakarta, gimana itu kan APFI nasional ya masuknya ya? Ya, baik, jadi ini sambil nyontek juga nih Mbak Ulan nih ya. Ini kita nggak lagi ujian Pak. Gitu ya. Ya kan saya tahu Mbak Ulan kan dosen soalnya. Ya, jadi gini, ini saya sambil baca ya, sejarah APFI ya, Asosiasi Profesi Fotografi Indonesia. Itu awal terbentuknya adalah tahun 2014. 2014 itu karena pada saat itu yang namanya bukan kegiatan, secara lingkup kenegaraan ada kita bilang masyarakat ekonomi ASEAN. Di mana lintas pekerja antar negara itu sudah mulai dibuka pintunya. Jadi fotografer Indonesia mau bekerja di Malaysia sama negara ASEAN itu
harus punya standar yang sama. Harus punya standar yang sama. Nah, kebetulan fotografi juga termasuk yang dirintis harus memiliki standar yang sama juga. Karena mulai diakui sebagai profesi. Nah, pada saat itulah timbul yang namanya SKKNI, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Fotografi. Nah, untuk membentuk yang namanya SKKNI tersebut harus ada asosiasi profesi. Kalau nggak bisa. Nggak bisa. Buat SKKNI-nya. Betul, karena asosiasi profesi dianggap yang mewakili stakeholder. Stakeholder industri fotografi. Jadi ada asosiasi profesi merumuskan yang namanya SKKNI, lalu terbentuklah tadi standar tadi. Nah, APFI sendiri pendirinya, nah ini saya mau jawab pertanyaan tadi. Pendirinya itu adalah teman-teman dari Bandung, ya. Ada yang namanya Riyadi Raharja, ada Hari Renaldi, ada Arya Marta, ada Suhaibun Ilyas dan lain-lain. Mereka adalah yang namanya terdaftar di akte pendirian APFI. Nah, seiring berjalannya waktu, mereka lebih sibuk dengan kegiatan masing-masing. APFI sendiri sekarang di bawah kepengurusan ketua umum yang keempat. Jadi sudah ada apa istilahnya? 4 ketua umum, kepengurusan gitu. Jadi Pak Rida, kepengurusan APFI Jakarta itu udah berapa? Udah berapa orang tuh yang jadi ketuanya nih? Oh ya, kalau APFI nasional ini sudah kepengurusan keempat. APFI nasional ya. Yang Jakarta sendiri? Jakarta sendiri ya, ini saya mau nyontek nih sambil jelasin nih Mbak Ulan ya. Nah, APFI pengurus daerah Jakarta itu diresmikan tahun 2017. Itu sebagai bagian daripada APFI nasional. Nah, wilayah kerjanya APFI Jakarta sendiri 5 wali kota ya. 5 daerah, 5 wilayah di Jakarta. Selatan, utara. Ya, itu ditambah Kepulauan Seribu. Jadi 6 ya. Ya. Tadinya namanya APFI Jabodetabek ya. Tadinya namanya APFI Jabodetabek. Tapi seiring dengan perubahan kepengurusan disesuaikan dengan wilayah yang provinsi. Jadi APFI Jakarta membawahi tadi 5 wilayah Jakarta ditambah Kepulauan Seribu. Gitu, Mbak Ulan. Bogor, Depok, Tangerang udah keluar nih, jadi nggak disebutin lagi, justru tetap namanya APFI Jakarta aja. Betul, hanya APFI Jakarta saja namanya. Sampai sekarang namanya APFI Jakarta. Betul, yang tadinya APFI Jabodetabek sekarang menjadi APFI Jakarta. Dari 2017 itu ketuanya langsung ditunjuk Pak Rida? Sebelumnya bukan saya, ada saya Mas Rabenir kalau nggak salah. Mas Rabenir namanya, ya. Polimedia, dia dulu ketua jurusan fotografi di Polimedia. Okay. Dia duluan. Waduh, itu yang saya lupa tuh track recordnya. Saya lupa. Saya lupa. 1 tahun kalau nggak salah. 1 tahun. Kemudian saya pada saat itu jadi pembina daerah. Pembina daerah, tapi akhirnya diminta oleh ketua umum APFI pada saat itu Pak Riyadi Raharja, saya sebagai pelaksana tugas Kapengda. Ya, masih pelaksana tugas pada saat itu. Bedanya apa sama ketua? Kalau pelaksana tugas itu sebenarnya dia menjalankan tugas keseharian daripada Kapengda, tapi bukan Kapengda. Katanya sih begitu. Ya sebenarnya sih kurang lebih sama aja. Gitu Mbak Ulan. Oke, nah terus berarti dari let's say APFI Jakarta terbentuk dari 2017, 1 tahun dipegang sama Pak Rabenir. Ya, Rabenir namanya. Kemudian dipegang sama Pak Rida hingga sampai tahun ini. Iya, sampai sekarang. Sampai sekarang. Ya, sampai terus, sekarang. Visi misinya apa sih Pak yang terbaru dari APFI Jakarta? Saya sebenarnya males jelasin, Mbak. Nggak gini. Kan ada gini Pak, ya, gimana? Ada orang mau join di asosiasi ya, karena mereka nggak tahu visi misi ini nih sejalan sama gue nih gitu. Baik. Gabung deh gitu. Baik, ya ini nyontek lagi ya teman-teman. Karena yang paling gampang sebenarnya teman-teman melihat ke website APFI Jakarta ya, www.apfjakarta.or.id. Oke, singkat kata ya, ini program kerjanya nih. Yang jelas kita di APFI Jakarta punya program kerja jangka pendek dan program kerja jangka panjang. Ya,
Kalau jangka panjangnya sekali, yang jelas memajukan profesi fotografi khususnya di daerah Jakarta. Ya, kembali lagi saya bilang profesi fotografi. Jadi tidak hanya terbatas kepada teman-teman fotografer saja, tetapi silahkan loh kalau misalnya makeup artist, ya. Boleh masuk ya? Boleh pengajar fotografi kayak Mbak Ulan gitu kan. Ya. Lalu yang saya bilangnya bukan pedagang apa ya, yang menjual alat-alat fotografi gitu ya. Apa namanya tuh disebutnya? Apa? Digital artist, digital imaging, yang layout tuh pokoknya semua yang ya, gitulah. Yang berhubungan dengan industri fotografi silahkan gabung dengan APFI Jakarta ya, kalau kebetulan wilayah kerja di sekitar Jakarta. Atau wilayah kerjanya di Jakarta. Karena kemarin saya baru saja pelatihan UMKM. Mau tidak mau sekarang fotografi itu kan sudah jadi gaya hidup dan kita semua itu sudah jadi fotografer, Mbak Ulan. Iya, cuma pakai handphone aja udah. Iya nih, kayak saya gini, ini handphone kan bisa motret ya. Jadi setiap hari kita bangun pagi, langsung yang apa? Yang diambil apa? Motret atau kita ngelihat apa gitu lewat smartphone kita. Jadi kita semua sudah menjadi fotografer. Tapi kalau masuk ke industri fotografi, nah itu harus didukung oleh stakeholder yang lain. Tidak bisa hanya seorang fotografer profesional lalu sekarang hanya berkecimpung di industri tersebut. Kita semua tahu sekarang eranya kolaborasi, betul kan, Mbak Ulan ya? Jakarta kota kolaborasi. Iya, apalagi Jakartanya punya apa namanya tagline begitu kan, kota kolaborasi. Jadi mari yang bersinggungan dengan industri fotografi perkuat jejaring melalui Asosiasi Profesi Fotografi Indonesia. Itu harapan saya secara jangka panjang dan jangka pendek. Nah, kalau jangka pendeknya kami punya program-program pelatihan, inkubasi, BIMTEK terkait teknik-teknik fotografi. Dan ini uniknya Mbak Ulan, APFI baik Jakarta ataupun secara nasional itu satu-satunya yang melakukan pelatihan berdasarkan SKKNI fotografi. Belum ada tuh ya asosiasi yang lain yang melakukan seperti yang APFI sudah lakukan. Saya sama SKKNI itu ya Pak? Betul. Saya sudah survei, saya juga kebetulan pengajar di salah satu sekolah fotografi yang punya nama, bahkan itu pun belum menggunakan standarnya SKKNI fotografi. Gitu. Jadi ya APFI ini sebagai apa ya? Sebagai yang bukan menciptakan tetapi ya dipercaya oleh pemerintah membentuk SKKNI, lalu APFI juga yang mengawal bahwa SKKNI harus dipakai. Karena maaf nih, saya jadi kayak nyocok sendiri Mbak Ulan. Yang namanya profesi itu harus punya standar. Harus punya standar. Gitu Mbak Ulan. Enggak nanti jadi apa ya, disalahgunakan karena kayak kemarin banyak beberapa kasus kan yang newborn, baby newborn itu kan akhirnya meninggal karena apakah dia udah punya standar atau belum gitu kan. Ya, itu banyak yang teriak-teriak tuh. Ini asosiasi profesi kok kayaknya nggak aware, nggak apa. Waduh, ya kami bisa menyampaikan himbauan sebatas himbauan. Tapi kalau teguran lah yang motret bukan anggota APFI, lalu kami bisa apa gitu. Gitu, Mbak Ulan. Oke. Jadi intinya siapa aja teman-teman bisa masuk di APFI. Boleh. Ya, terus boleh. Nggak mesti teman-teman fotografer. Ya, apakah teman-teman pengajar fotografi, kemudian ya apa namanya tuh trainer fotografi, boleh, bahkan silakan. makeup artist, makeup model artist. kan bisa, model bisa juga. Gitu, oke, nah next nih Pak, ini sebenarnya tadi udah agak dijawab nih ya sama Pak Rida mengenai apalagi siapa aja tadi udah yang bergabung bisa siapa aja, kemudian apa sih benefitnya masuk atau gabung di APFI Jakarta? Ya, benefit ya itu selalu yang setiap kali ditanyakan. Of course dong, kalau misalnya gue gabung di sini, gue dapet apa nih gitu. Kalau saya balik aja gimana? Kenapa Mbak Ulan gabung APFI? Enggak. Itu silakan. Itu bisa dijawab. Tapi oke, ini memang apa ya, ranahnya saya selaku ketua harus menyampaikan ya. Apa sih benefitnya gabung menjadi anggota APFI? Walaupun untuk
sebagian yang sudah bergabung saya yakin bisa merasakan tapi sulit mengungkapkan. Ya, sulit mengungkapkan ya. Oke. Karena kembali lagi ini asosiasi profesi nirlaba. Nirlaba. Buat yang belum tahu nirlaba itu Nirlaba itu tidak meraih keuntungan. Oke. Jadi kalau mau bergabung, NGO gitu ya, Pak? iya. Government Betul. organization, oke. Kalau mau jadi pengurus nggak dapat gaji. Coba, jadi kan kerja sosial sebenarnya. Nggak dapat gaji gitu. Nggak dapat gaji gitu ya. Ya ini harus disampaikan di depan biar jelas. Lalu tadi kembali lagi, udah nggak dapat gaji, lalu disuruh sibuk, terus ngapain gua di situ? Ya, oke, saya ngomong langsung aja straight ya. Jika ya bergabung dengan APFI lalu langsung mengharapkan benefit, lebih baik nggak usah jadi anggota APFI. Anggota apa pengurus nih, Pak? Baik anggota ataupun pengurus gitu. Kenapa? Karena kembali lagi asosiasi ini akan menjadi hidup, berguna dan bermanfaat jika anggotanya juga aktif, Ya. juga aware terhadap profesinya sendiri. Sekarang gini deh ya, kita sebagai fotografer, apapun lah, fotografer, makeup artist, model, lalu yang memajukan profesi kita sendiri itu siapa? Masa kita minta tolong, hei dokter, tolong dong bantu profesi gua. Hei insinyur, tolong dong bantu profesi gua. Ya mereka pasti berjuang untuk profesinya mereka. Betul. Kan itu Masing-masing normal ya. ya. Iya, Mas. Jadi kalau ya ini di dalam industri fotografi, jika kita ingin industrinya maju, ya para pelakunya lah yang bergabung dalam asosiasi profesi yang harus aktif gitu. Betul. Ya. Lagi pula kalau wah berat nih jadi anggota APFI, kalau iurannya berapa sih? Berapa, Pak? Berapa sih iurannya per tahun juga, Pak? Oh, ya Allah. Udah cek di website dah. Iya, cek. Karena bisa berubah, Mbak, iurannya. Iya, betul. Kan kita ngomong Nggak. ini udah 2 tahun yang akan Iya, betul. datang beda lagi. Udah bisa disesuaikan, bukan beda ya, disesuaikan. Disesuaikan. Jadi terasa manfaatnya jika anggotanya aktif. Ya. Mau pasif pun sebenarnya juga pelan-pelan akan merasakan sih. Ya, saya yakin teman-teman mungkin anggota yang pasif lah ya. Kita nggak usah memungkiri ada anggota yang pasif. Ya. Itu pasti merasakan kok. Masih merasakan, cuman ya mungkin secara tidak langsung. Kalau yang secara langsung ya teman-teman yang aktif. Jadi gitu kira-kira Mbak Ulan. Jadi memang harus aktif ya, di mana-mana juga gitu ya Pak. Kalau mau asosiasinya maju ya memang harus anggota dan pengurusnya aktif gitu. Iya. Kalau enggak ya Walaupun nirlaba loh. kalau enggak jatuh lagi. Nah, Iya, terus benar. kegiatan APFI apa aja sih yang udah dilakukan Pak? Ini kan dari 2017 terus Ya. sekarang tahun 2024 ya Pak ya. Udah Ya, berapa 2024. tahun Ya, tuh? Bisa nggak 2024. bisa matematika gimana? Dari berapa tahun gitu ya? Deh. Gimana Pak? Apa aja kegiatan Ya, yang udah dilakukan? dari 2017 sampai sekarang singkat ya, singkat tapi akhirnya panjang juga. Maksudnya begini, 2017 sampai sebelum pandemi, kira-kira 2019, APFI Jakarta itu rutin melakukan peningkatan kompetensi lah atau pelatihan fotografi, oke. bekerja sama dengan salah satu vendor fotografi yang cukup punya nama juga, Bursa Kamera Profesional. Oh, Di sana APFI Jakarta secara bergantian pengurusnya sebagai narasumber menjelaskan tentang teknik-teknik fotografi secara dasar. Dan itu secara gratis kegiatannya, jadi tidak dipungut dipungut biaya. biaya Iya, itu benar-benar kami ya berjuang lah ya. Kalau dibilang babak belur, ngapain ceritain sedih-sedih. Pokoknya kami berjuang lah supaya Cuma supaya itu disimpan aja, iya supaya gitu, udah. supaya itu tetap berjalan. Nah, 2019 kita semua terkena COVID, lalu dimulai lagi kegiatan itu cukup intens mulai 2021. 2021. Ya, kelas pulang kerja namanya, KPK, ya KPK itu aktif lagi, dan bahkan setelah itu saya mencoba masuk ke Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jakarta, Disparekraf Jakarta, dan lumayan artinya audiensi yang saya lakukan melalui lembaga dan kementerian, Dinas Parekraf itu membuahkan hasil. APFI Jakarta dipercaya membuat pelatihan berbasis kompetensi SKKNI untuk yang ujung-ujungnya adalah disertifikasi. Wah, Ya. ini kayaknya nanti kita kan bakal ngomongin topik Ya, sertifikasi episode nih selanjutnya, ya, episode selanjutnya. ya, teman-teman ya. Ditunggu aja. Ya. Oke. Nah, yang membanggakan, sorry saya nambahin nih, maaf Mbak Ulan, bahwa APFI Jakarta dipercaya membuat modul pelatihan Mbak Ulan. Wah,
modul pelatihan berbasis SKKNI yang akan dipakai dan jadi rujukan oleh Disparekraf Jakarta. Dan ini yang pertama di Indonesia. Karena saya coba searching, dinas-dinas selain Provinsi Jakarta belum ada yang membuat dan melakukan itu. Wah, jadi hal yang jadi nilai lebih ya, karena memang APFI-nya jadi lebih aktif gitu kan. Dan itu kan otomatis juga bisa menggerakkan teman-teman APFI di daerah lain. Betul. Gitu. Nah, kemarin waktu ini Rakerda kita kan disupport sama Disparekraf Jakarta. Iya, Rakerda 2023. Hotel mana itu, Pak? Oh, hotelnya mewah, Mbak. Bintang 5 berlian. Oke, kalau tadi Pak Rido udah jelasin kegiatan apa aja yang udah pernah dikerjakan sama APFI Jakarta. Nah, kedepannya kegiatannya apa sih, Pak? Rencana ke depan tuh APFI mau membuat kegiatan apa aja nih? Ya, rencana ya. Baik, jadi ini kan udah tahun 2024 nih ya, Januari nih. Januari. Ya. Kemarin saya sekilas sedikit kemarin 2023 terakhir rapat kerja daerah APFI Jakarta difasilitasi oleh Disparekraf Jakarta. Jadi karena kita dipercaya nih APFI Jakarta sampai dinas sendiri, ya udahlah kalian bikin, kami fasilitasi. Nah, untuk 2024 insya Allah ya, dengan dukungan semua teman-teman pengurus dan anggota tentunya dan partisipan ya. Jadi bukan hanya pengurus, anggota, partisipan juga kita ajak gitu. Jadi dalam 2024 ini APFI Jakarta punya program sertifikasi profesi setahun 2 kali. Setahun 2 kali guys ya. Setahun 2 kali. Mungkin nanti bekerja sama dengan pihak Mula Indonesia. Oke. Ya, kira-kira di bulan April. Yaitu di semester pertama di bulan April, lalu semester keduanya ada di mungkin September Oktober. Sertifikasi profesinya. Tahun ya. Betul itu. Nah, itu yang diharapkan rutin. Lalu yang jangka pendek nih di Januari ini ada beberapa agenda sebenarnya, Mbak. Sudah ada agenda. Apa aja, Pak? Ya, nanti di tanggal saya lupa 21 kalau nggak salah ya. Bukan 21, iya salah ya. Tanggal berapa tuh yang 27 kan ada ini webinar. Ada webinar. 27 Januari ada webinar, itu bisa dilihat di Instagram APFI Jakarta. Iya, jangan lupa itu. IG buat update. Iya. Lalu tanggal 28-nya ada sertifikasi mandiri APFI Jakarta. Nah, kok tadi ada April lalu ada Januari? Ini permintaan dari pihak LSPFI. Jadi memang harus disegerakan ya. Jadi APFI Jakarta punya hubungan yang sangat baik. Nah, ada permintaan walaupun pesertanya jauh dari minimal, tapi harus segera dilakukan, ya sudah APFI Jakarta memfasilitasi itu. Lalu 29.30 insya Allah nih APFI Jakarta diminta oleh APFI Nasional membuat bentar ya, saya harus bahasanya nih jangan sampai salah nih. Mungkin namanya BIMTEK atau inkubasi fotografi selama 2 hari 29.30 itu diminta oleh Kemenparekraf, Pak. Mbak Ulan. Ya, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Jadi mengadakan tadi peningkatan kompetensi tentang fotografi untuk para staf Kemenparekraf. Jadi udah mulai masuk ke kementerian? Udah lama tuh kementerian, udah dari 2 tahun yang lalu gitu diupayakan. Jadi selama 2 hari itu ada pelatihan tersebut di Gedung Sabta Pesona. Gedung Sabta Pesona. Itu yang bulan Januari ya. Bulan Februari ya kita pemilu kayaknya, Mbak. Jadi santai dulu. Saat podcast ini dibuat nih lagi musim pemilu, guys. Biar dari mana-mana. Iya. Nah, nanti insya Allah setelah pemilu rencananya dari Disparekraf Jakarta ada pelatihan fotografi. Setelah pemilu ya, nunggu adem dulu. Betul. Baru kita ngadain. Sertifikasi, pelatihan fotografi nanti yang berujungnya adalah sertifikasi fotografi. Katanya masih katanya karena kan dari program mereka gitu. Nah, nanti yang sambil berjalan selanjutnya kegiatan rutin mungkin kerjasama dengan pihak Perpusnas misalnya, kerjasama dengan vendor fotografi yang lain, itu yang sedang diupayakan. Begitu, Mbak Ulan. Wah, menarik sekali nih ya. Jadi teman-teman yang memang pengen, jadi kalau manfaatnya di diri saya sendiri ya sebagai
anggota awalnya kemudian pengurus, itu link itu banyak banget teman-teman, temen dapet ya, ilmu dapet gitu, tapi jangan berharap kita dapet kayak di kursus ya kalau gabung di asosiasi gitu. Ada yang lupa Mbak Wulan. Apa Pak? Bulan Agustus. Ada apa Pak? Itu ada. Kemerdekaan. Ya benar. Temanya 17-an kira-kira. Jadi APFI Jakarta nanti kembali lagi difasilitasi oleh Disparekraf Jakarta. Itu akan insya Allah akan membuat kegiatan fotografi selama 3 hari, Jumat, Sabtu, Minggu. Ya, temanya ya tadi 17 Agustus, lalu juga ada hari fotografi internasional kalau nggak salah. Betul. Bulan Agustus, saya lupa tanggal 8 atau tanggal berapa gitu. Lupa. Nah, nanti di situ ada satu rangkaian, kita akan bikin pameran, lomba foto, keren talk show. Agustus ya? Ya, di bulan Agustus. Siap berarti ya? Iya, ini teman-teman pengurus sudah mulai ini nih, bikin persiapan proposal segala macam. Itu yang kayaknya lumayan agak insya Allah besar lah. Ya, kegiatannya besar dan bisa bisa merangkul semua stakeholder industri fotografi. Amin. Begitu, Mbak Wulan. Lebih berkembang lah ya fotografinya, lebih insya Allah. kelihatan lah ya, jadi insya Allah. Karena anggota APFI di Jakarta itu saya bilang masih sedikit Mbak Wulan. Anggota ya Pak ya? Iya, susah ngajakin teman-teman fotografer di Jakarta tuh gabung. Ya, Pak? Oh, itu karena tadi kan nanyanya apa sih manfaatnya gabung? Betul, nah itu. Betul sekali. Gitu. Oke deh. Oke, terima kasih banyak nih Pak Rida sudah berkenan untuk jadi the first tamu kita, guest gitu ya, untuk podcast pertama kali teman-teman. Jadi jangan lupa teman-teman dibantu untuk like, subscribe, kemudian komen dan share ke YouTube channelnya APFI Jakarta. Terus untuk update kegiatan, info-info segala macam, tolong juga di follow IG apfi.jakarta ya. Itu biasanya kami lebih update mulai dari kegiatan ke depan lah ya, atau mungkin informasi-informasi gitu. Jadi teman-teman nggak ketinggalan nih. Kalau mau gabung jadi anggota atau pengurus APFI juga nanti teman-teman bisa cek di IG APFI Jakarta. Di situ nanti ada linknya, teman-teman bisa ke situ. Oke, thank you sekali lagi teman-teman. Mudah-mudahan podcast kali ini bermanfaat dan membuka insight-nya teman-teman bahwa asosiasi itu ya begitu gitu ya, Pak Rida ya, banyak kok benefitnya banyak gitu. Oke, see you next time. Bye.